Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan kajian ini. Mohon maaf nanti kalau bila ada salah kata, karena selama ini saya lebih banyak ngobrol ngisi dengan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau dengan ibu-ibu dari Depgo ataupun yang lainnya, ini baru pengalaman baru bagi saya. Jadi mohon maaf nanti kalau dalam penyampaian ada salah kata, karena saya terbiasa dengan teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua, materi yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan permintaan, saya akan mencoba membahas mengenai masalah bagaimana kaitannya Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang lalu, dan tentu saja nanti juga refleksi tentang kondisi pengetahuan di dunia Islam pada saat ini. Hal ini menjadi penting karena saya melihat di masyarakat ini cukup terjadi beberapa kesalahpahaman tentang watak Islam sebagai agama dan peradaban. Jadi saya memakai istilah yang dipakai oleh Dr. Hamid Fahmi Yarkasi. Beliau salah satu pimpinan dari Pondok Pesantren Modern Gontor. Beliau menulis satu tulisan yang cukup bagus, judulnya Islam, Agama, dan Peradaban. Mengapa kemudian kita perlu mendefinisikan secara khusus Islam sebagai agama dan peradaban? Ini nanti berkait dengan banyak hal. Yang pertama, Islam sebagai agama dalam pengertian sebagai sebuah sistem keyakinan dan juga perangkat ritualnya, Islam itu sudah lengkap. Jadi ayat yang sering dikutip untuk menunjukkan kesempurnaan Islam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ini ayat ini turun ketika Rasulullah menjalankan haji wada di Arafah, dan Sayyidina Umar ketika mendengar ayat ini turun langsung menangis karena beliau paham berarti usia Rasulullah itu tidak akan lama lagi karena kedekatan spiritual beliau dengan Rasulullah. Beliau sudah menangkap isyarat itu. Jadi sebagai agama memang Islam itu sudah komplit, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana berzakat, bagaimana syarat rukun haji dan sebagainya, itu sudah komplit. Tidak kita tinggal mengambil, tidak perlu menambah-nambahi. Semua riwayatnya sudah ada. Nah, apakah kemudian karena Islam ini sudah merupakan agama yang sempurna, kemudian dia menjadi korpus yang tertutup, yang tidak berkembang? Nah, ini yang menjadi masalah, karena kemudian banyak terjadi salah paham di masyarakat seolah-olah karena Islam sudah komplit, sudah sempurna, maka apa yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah kemudian tidak boleh dilakukan, karena sempurna itu berarti sudah selesai semuanya. Nah, itulah pentingnya kita memahami Islam sebagai sebuah peradaban. Ini pendapat dari Dr. Hamid Fahmi Yarkasi. Nah, makanya kalau kita perhatikan nanti dalam Al-Quran ada perbedaan penyebutan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi yang disebut sebagai din, ya, din itu hanya Islam, dinul Islam. Kalau kita perhatikan Yahudi dan Nasrani itu selalu disebut sebagai milah. Nah, ini menarik kalau ditelaah lebih lanjut, karena memang dalam perkembangan keilmuannya nanti Yahudi dan Nasrani tidak pernah menjelma menjadi sebuah peradaban. Sedangkan Islam itu
menjelma menjadi sebuah peradaban yang khusus. Jadi kata Profesor Syed Hussein Nasr, sebagai peradaban, Islam itu seperti organisme, ya, seperti organisme. Jadi ke organisme itu ya makan, ya minum, dan bertumbuh, gitu loh. Jadi Islam itu nanti ketika kemudian dia bersinggungan dengan sistem kepercayaan lain, bersinggungan dengan peradaban-peradaban yang lainnya, maka Islam itu mampu mengambil hikmah yang terserak di banyak peradaban itu, mengambil kebaikan yang terserak dari peradaban itu. Jadi nanti sebagai peradaban, Islam ini berkembang, dia bisa mengambil kebaikan dari peradaban yang lain. Apa yang kemudian menjadi modal Islam untuk berkembang itu, ini kata Dr. Hamid Fahmi Yarkasi mengutip pendapat Joseph Naylor, peradaban Islam bermula dari kitab suci dan sunnah Nabi. Tetapi karena inner dinamiknya, ajaran Islam telah menjadi landasan pandangan hidup yang dinamis, yang kelak memberi manfaat untuk umat manusia. Apa yang dimaksud dengan Naylor dengan inner dinamik tampaknya adalah konsep iman dan ilmu yang merupakan pendorong bagi wujudnya amal Islami. Nah, ini menarik. Jadi mengapa kemudian Islam itu kalau kita lihat dari usianya yang baru muncul pada abad ke-7, yang risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu kemudian mampu berkembang pesat menjadi agama dengan perkembangan yang paling cepat. Bisa dibayangkan setelah kemudian Fathu Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah, Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah pada masa digantikan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan dengan Khalifah Umar bin Khattab, Islam itu sudah berkembang sampai Sungai Indus di dekat India. Nah, apa yang kemudian menjadi modal? Ini menarik. Kata Dr. Hamid Fahmi Yarkasi, Islam itu sudah menyediakan seminal konsep. Jadi konsep-konsep mendasar, konsep-konsep global sehingga Islam ini mampu untuk bersinggungan dengan peradaban yang lain. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana tahapan Islam itu mengubah persepsi pengetahuan masyarakat sehingga akhirnya dia menjadi peradaban yang besar. Apa yang kemudian menjadi modal awal? Ini menarik. Dr. Hamid mengutip surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junudihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergiliran malam dan siang itu terdapat ayat-ayat bagi orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang berpikir ya dalam ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring, dia memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi, kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya tidak ada yang Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi di dalam banyak ayat Al-Quran itu terdapat spirit yang menyuruh umat Islam untuk mempelajari penciptaan langit dan bumi, apa-apa saja yang diciptakan di dalamnya, dan bagaimana pemfungsian dan pemanfaatannya sehingga penciptaan itu tidak menjadi sia-sia karena setiap penciptaan pasti ada hikmahnya. Nah, inilah yang kemudian kalau saya cocokkan dengan bagan bagaimana pertumbuhan keilmuan dalam Islam. Ini menarik. Yang pertama, Islam lahir dalam sebuah masyarakat yang sering disebut sebagai masyarakat tanpa konsep ilmu. Jadi masyarakat Mekah pada saat itu
itu merupakan masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Jadi nggak ada yang melirik sama sekali. Ada dua peradaban besar dunia pada saat itu, yaitu peradaban Romawi, ya, dan peradaban Persia, yang sama-sama merupakan peradaban tua. Nah, Mekah itu tidak dianggap. Jadi dia tidak termasuk bagian Romawi dan dia tidak termasuk bagian dari Persia. Dua peradaban besar itu sama sekali tidak ingin menjadikan Mekah sebagai bagian dari peradabannya, dari wilayah politiknya, karena memang tidak ada yang menarik. Karena Mekah ini hanya sebuah masyarakat semacam komunitas dagang, ya, komunitas dagang. Dia tidak punya struktur kenegaraan. Masyarakat Mekah itu hanya masyarakat suku, yang terdiri dari bani-bani. Jadi berdasarkan keturunannya. Maka masyarakat Mekah itu dulu paling suka kalau dia punya anak banyak. Kenapa? Kalau nanti dia punya anak banyak, terkumpul 50 orang, dia bisa bikin kabilah sendiri. Jadi seperti itu. Belum ada sistem kenegaraan dalam masyarakat Mekah pada saat itu. Baru sistem suku yang sederhana. Kemudian dari sisi etika, itu juga belum ada etika yang jelas, yang standar dalam masyarakat Mekah. Misalkan yang sering kita dengar cerita-cerita sebelum Rasulullah lahir adalah bagaimana anak perempuan itu tidak dihargai karena masyarakatnya itu hanya menghargai masalah ekonomi. Ya, sehingga kalau ada orang dia punya bayi perempuan, maka dibunuhnya bayi itu. Kalau dia dari kalangan miskin, ya, dibunuhnya bayi itu. Karena perempuan itu dianggap tidak membawa keberuntungan. Dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Tetapi bukan hanya itu, sebaliknya kalau dia kaya, perempuan di Mekah juga seperti itu. Perempuan di Mekah sebelum Islam lahir kalau dia kaya, dia bisa punya banyak suami. Ada yang ceritakan suaminya itu sampai 90. Nanti kalau lahir anak itu diundi. Siapa yang berhak yang harus menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tersebut. Jadi dia masyarakat tanpa konsep ilmu, tanpa konsep etika. Demikian juga masalah ketuhanan. Pada awalnya peninggalan Nabi Ibrahim di Mekah, yaitu Ka'bah, kata Karen Armstrong dalam Muhammad, Nabi zaman kita, itu pada bulan Zulhijjah yang ziarah itu banyak. Ya, bukan hanya orang Mekah saja. Orang Yahudi, orang Nasrani itu juga berziarah ke Ka'bah pada saat itu. Nah, karena dia menjadi pusat peziarahan, akhirnya kemudian mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat Mekah. Nah, ini orang-orang Mekah yang pikirannya dagang, akhirnya meletek pikirannya. Dia tidak cukup hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani serta masyarakat Mekah yang kemudian menziarahi peninggalan Nabi Ibrahim, maka kemudian dikumpulkanlah berhala-berhala dari tiap-tiap suku di Jazirah Arab, itu berhalanya diminta untuk dibawa ke Ka'bah. Sehingga bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani, orang dari suku apapun, itu kalau hendak berdoa dia harus ke Mekah. Ini pikirannya hanya dagang. Nah, sejak saat itulah kemudian terkumpul kurang lebih ada 360 berhala di sekitar Ka'bah itu sebelum Rasulullah lahir. Sehingga orang dari Jazirah, orang Arab dari suku apapun, kalau dia hendak melakukan peribadatan, dia harus ke Mekah. Dan ini mendatangkan kemakmuran yang luar biasa bagi penduduk Mekah. Jadi tidak ada etika, tidak ada norma yang jelas, kemudian tidak ada spiritualitas yang baku, yang dikejar itu hanya uang. Dan memang Mekah saat itu merupakan masyarakat pedagang yang makmur. Ini yang kemudian nanti menyebabkan seorang gubernur dari zaman selatan, dari daerah Sana'a, Abrohah, dia di bawah kerajaan Abyssinia, ingin memindahkan pusat peziarahan itu dari Mekah ke Sana'a. Dia membangun gereja besar karena Abyssinia waktu itu
kerajaan Kristen, bangun gereja yang besar, dia berharap nanti kalau Ka'bah dihancurkan, orang akan berpindah ke gerejanya yang pertama gereja Quraisy yang Mekah. Jadi daya tariknya itu di ekonomi. Sehingga waktu itu masyarakat itu pikirannya hanya uang, uang, uang dan uang lah ibaratnya. Tidak ada kehormatan itu kalau orang kaya dihormati, orang berilmu tidak dianggap di masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, maka dari itu ketika kemudian Rasulullah datang, kemudian beliau hidup di Mekah, bahkan sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau itu sudah sangat terlihat keistimewaannya. Yang pertama, Rasulullah itu menanamkan benih-benih kejujuran yang selama ini hilang. Masyarakat dagang itu biasanya masyarakat yang cukup pragmatis gitu ya. Jadi yang penting keuntungan. Jadi masalah masalah moralitas itu kadang-kadang ada di belakang. Nah, Rasulullah menunjukkan itu sehingga Rasulullah ini diberi gelar Al-Amin, ya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu sesuatu yang sangat langka dan luar biasa saat itu, karena di masyarakat dengan kondisi seperti itu Rasulullah itu menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang yang sangat kuat pribadinya, sangat kuat integritasnya, sehingga dia dijuluki mendapat gelar Al-Amin. Selain itu Rasulullah ini juga dia ini mampu mencegah konflik yang ada di masyarakat. Jadi pada saat waktu itu hendak pemasangan kiswah Ka'bah, beberapa kabilah rebutan untuk memasangkan kiswah Ka'bah karena itu berarti kehormatan pada saat itu. Hampir saja terjadi pertempuran antar kabilah. Rasulullah mendamaikan dengan cara 4 kabilah yang berbeda diminta untuk memegang sudut yang berbeda pada tiap-tiap kiswah Ka'bah itu, kemudian mereka memasangkannya bersama. Jadi watak-watak kebaikan Rasulullah itu sudah muncul bahkan sejak sebelum beliau mendapat wahyu. Itu sebabnya kalau dari kalangan para kiai-kiai dahulu itu ketika kita beragama, terutama untuk orang awam, yang utama itu bukan kemudian berbicara tentang konsep-konsep hukum yang rumit, tidak, tapi yang utama adalah bagaimana kisah tentang Rasulullah itu menjadi kisah yang hidup dalam diri tiap muslim, sehingga orang itu dengan kisah itu bisa menjadikan Islam sebagai sesuatu yang hidup yang diamalkan dalam kesehariannya. Nah, dari masyarakat yang tanpa ilmu tadilah kemudian Rasulullah ketika kemudian dia berdakwah kepada masyarakat, dia mengenalkan tentang konsep-konsep yang benar ke dalam tubuh masyarakat yang sudah pragmatis tadi. Yang pertama kali dikenalkan adalah konsep tentang Tuhan yang benar. Apakah waktu itu masyarakat Mekah itu belum punya konsep Tuhan? Tidak. Masyarakat Mekah sudah mempunyai konsep Tuhan. Tetapi konsep Tuhannya itu tidak betul. Ketika ditanya masyarakat Mekah yang sebelum Islam, ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka dia tentu akan jawab Allah. Tetapi ketika kemudian konsep Allah yang dia ada dalam masyarakat Mekah itu Allah yang kalau berdoa itu harus melewati berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah, kemudian konsep tentang dunia, ya, banyak yang berpendapat bahwa ya hidup itu hanya di dunia ini saja. Setelah itu ya mati jadi debu, tidak sudah selesai urusannya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan di dunia ini. Konsep manusia, konsep nilai, apa yang dihormati dari seseorang itu. Kalau pada masyarakat Mekah jahiliyah yang dihormati adalah kebaniannya, ya, apakah dia dari bangsawan atau tidak, kekayaannya dan sebagainya. Maka Islam mengajarkan yang lain.
Kalau dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi nilai-nilai itu diubah oleh Rasulullah. Ini yang didakwahkan oleh Rasulullah. Ada konsep kiamat, ada konsep surga dan neraka. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Makiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah, itu nilainya, isinya mayoritasnya bercerita tentang konsep Tuhan, konsep akhirat, konsep malaikat, ya, konsep keistiqomahan dan sebagainya. Jadi sesuatu yang menjadi basic membentuk perasaan, membentuk kekuatan pikiran tentang keimanan itu pada periode Mekah seperti itu. Nah nanti ketika kemudian Rasulullah karena dakwah di Mekah ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga kemudian beliau baru berhijrah, maka pada periode Madinah ini ajaran Islam kemudian menyapa realitas dalam pengertian banyak konsep-konsep amal, aturan-aturan beramal, tata cara beramal yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah di Madinah tentang bagaimana cara berdagang yang baik, yang fair, yang adil, yang tidak boleh mencurangi timbangan, bagaimana hubungan yang baik antar sesama manusia, bukan hanya sesama umat Islam saja, tapi dengan manusia yang beragama lain. Kemudian bagaimana konsep keadilan, baik dalam pemerintahan maupun dalam keluarga, hak tanggung jawab orang tua dan anak, itu pada periode Madinah. Jadi aplikasi dari keimanan, ayat-ayat tentang keimanan yang diturunkan di Mekah itu diturunkan, diderivasi di Mekah menjadi bentuk-bentuk amal soleh. Karena itu di dalam Islam nanti antara iman dan amal soleh itu biasanya ayatnya bergabung. Jadi tidak dipisah akhirnya. Jadi amanu wa amilu solihah itu selalu beriringan. Sehingga apa? Iman itu harus diiringi amal soleh. Konsep atau pengetahuan harus diiringi dengan amal. Jadi bukan hanya teori semata. Nah, dari situlah kemudian masyarakat Islam di Madinah yang awalnya itu merupakan masyarakat marginal, masyarakat minor. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu suku Aus dan Khazraj dan suku-suku Arab itu mereka secara ekonomi inferior. Kekayaan itu didominasi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah bagaimana dengan konsep-konsep ilmu, tata cara niaga yang benar, beliau membuat pasar khusus untuk kaum muslimin, ya, itu akhirnya umat Islam itu menjadi leader, menjadi pemimpin di Madinah, ya. Jadi tumbuhnya kekuatan umat Islam itu bersumber dari tadi konsep-konsep keilmuan yang benar, baik tentang keimanan maupun tentang amal. Di mana Rasulullah itu mendidik para tokoh-tokoh intelektual tadi, creative minority tadi, yang kemudian dia menjadi panutan di tengah masyarakat, didengarkan pendapatnya, diikuti, dan kemudian ternyata itu mampu membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Di Masjid Nabawi dulu itu ada sekelompok masyarakat yang disebut sebagai Ahlus Sufah, ya, Ahlus Sufah, di mana mereka itu tinggal di masjid, ya. Nah, mereka inilah yang dididik oleh Rasulullah. Jadi kalau dalam banyak buku yang saya baca, Ahlus Sufah ini seringkali disebut sebagai madrasah Rasulullah yang pertama, universitas yang pertama, bagaimana Rasulullah mengajarkan secara khusus kepada para sahabatnya tentang keilmuan. Dan begitu pentingnya ilmu, bahkan ketika kemudian terjadi peperangan pun Rasulullah tetap meminta beberapa sahabat khususnya untuk terus memperdalam keilmuan, ya. Jadi tidak semuanya berperang, harus ada sebagian yang memperdalam keilmuan. Nah, itulah sebabnya kemudian dari sini masyarakat yang tadinya berasal
dari masyarakat yang tanpa ilmu, tanpa etika, tidak punya norma, ya hidup berbasis kesukuan, akhirnya mampu bentuk menjadi sebuah bangsa yang besar yang disegani. Jadi bukan lagi masyarakat kesukuan, tapi menjadi sebuah bangsa, ya, menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, ini terbukti ketika kemudian Rasulullah dan para sahabatnya kaum muhajirin yang tadinya merupakan orang yang tertindas, yang tidak dihargai di Mekah, kemudian sahabat Ansor juga waktu itu merupakan orang yang terpinggirkan secara politik ekonomi dengan orang-orang Yahudi ketika mereka bersatu dalam bendera keislaman, mengembangkan keilmuan, sistem kenegaraan, sistem militer, sistem ekonomi tersendiri, akhirnya kondisinya berbalik. Mereka mampu menjadi sebuah kekuatan yang menaklukkan Mekah. Tidak hanya itu, ketika Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar dibaiat, diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Khalifah Abu Bakar itu mampu menaklukkan wilayah sekitarnya. Dan tidak hanya takluk secara politik, orang-orang yang secara politik ditaklukkan juga mengikuti agama orang yang menaklukkan. Dan ini aneh, karena biasanya orang yang ditaklukkan itu benci dengan agama para penakluknya. Seperti kita misalkan, kita dijajah Belanda selama ratusan tahun, tetapi mayoritas orang Indonesia tidak ada yang mengikuti agamanya orang Belanda. Sedikit sekali yang mengikuti agamanya orang Belanda. Tetapi berbeda dengan Islam, wilayah taklukannya itu akhirnya masuk menjadi wilayah kaum muslimin. Bukan hanya ditaklukkan kaum muslimin, tapi wilayah Islam. Tidak hanya itu, bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, Islam itu sudah menaklukkan Persia. Ya, jadi kita tahu tadi sebelum Rasulullah lahir, dua peradaban besar saat itu di Jazirah Arab adalah peradaban Romawi dan peradaban Persia. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Persia sudah ditaklukkan. Kemudian Romawi Timur yang berpusat di Damaskus juga ditaklukkan oleh pasukan Islam. Jadi dua peradaban yang tadinya tidak memandang dunia Arab, dia cukup kaget dan tercengang karena dari dunia Arab yang tadinya masyarakat suku tidak punya konsep peradaban, setelah Islam datang dalam tempo yang tidak terlalu lama, mereka berubah menjadi peradaban penakluk. Lalu apa yang kemudian menyebabkan Islam itu terus berkembang bukan secara militer dan bukan hanya militer, dia kemudian akhirnya mampu menaklukkan keagamaan bangsa yang ditaklukkannya, itu tidak lain adalah pewarisan keilmuan dari para sahabat. Yang pertama tadi dari Ahlus Sufah. Nah, umat Islam itu pernah kemudian terlibat perang saudara antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Maka karena masalah politik ini seringkali memecah belah umat Islam, oleh Sayyidina Ali, ibu kota kekhalifahan, ibu kota kekuasaan Islam dipindah dari Madinah ke Kufah. Tujuannya untuk apa? Supaya Madinah ini tidak jadi pertarungan politik. Karena Madinah ini adalah masyarakat yang dibina langsung oleh Rasulullah selama 23 tahun. Rasulullah menetap di Madinah itu 23 tahun. Sehingga dia harus tetap merupakan pusat keilmuan. Nah, kalau dia terjebak dalam konflik politik, nanti keilmuannya nggak jalan. Maka oleh Sayyidina Ali dipindah ibu kota itu ke Kufah, sehingga Madinah itu tetap menjadi madrasah ilmu yang berkembang luar biasa. Orang-orang dari Palestina, bahkan dari wilayah lain seperti Bukhara dan sebagainya itu datang ke Madinah untuk belajar. Jadi setelah Rasulullah wafat, di Madinah itu berkembang majelis-majelis yang dipimpin oleh para intelektual didikan Ahlus Sufah. Ya, ada Hasan Al-Basri, ada Imam Tawus dan sebagainya itu di Madinah. Nah, nanti kemudian dari situlah muncul tokoh-tokoh yang kemudian mengkodifikasi sistem keilmuan Islam. Yang pertama itu penulis Al-Muwatta Imam Malik, ya. Beliau memang asli kelahiran Madinah,
Makanya madhabnya Imam Malik itu sering disebut sebagai madhab Ahlul Madinah. Beliau yang kemudian mulai mengkodifikasi, kalau sebelumnya catatan tentang hadis itu banyak berasal dari riwayat hafalan-hafalan disusun dalam kitab namanya Al-Muwatta. Kemudian ada Imam Syafi'i yang merupakan muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i ini asalnya dari Palestina. Beliau yang kemudian merumuskan usul fikih yang terkodifikasi dengan rapi. Waktu itu gubernur dari Baghdad bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, bagaimana cara saya itu mengatur masyarakat saya supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, kebijakan Rasulullah. Kemudian terjadi surat menyurat itu, Imam Syafi'i kemudian memberikan advice, memberikan rumusan. Makanya kitabnya Imam Syafi'i yang pertama itu namanya Arisalah, artinya surat menyurat. Dari situlah nanti kemudian mulai terumuskan bagaimana kaidah usul fikih itu. Ada Imam Abu Hanifah yang ada di Irak, di Baghdad, itu di perkotaan, bagaimana Islam berhadapan dengan masyarakat kota, apa hukum-hukum tentang perdagangan dan sebagainya yang dialami oleh masyarakat kota itu biasanya pergerakannya lebih cepat. Ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dari situlah mulai ada penyusunan konsep keilmuan yang jelas. Ya, yang pertama kali itu adalah ilmu fikih, baik fikih dalam pengertian hukum atau fikih akbar. Fikih akbar itu dalam pengertian ilmu-ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid itu mulai terkodifikasi, ya, jadi mulai tersusun, tersistematisasi. Dari situlah kemudian lahir madrasah-madrasahnya Imam Malik, madrasahnya Imam Syafi'i dan sebagainya. Nah, dari bermodal dari konsep ketuhanan, kemudian konsep etika inilah ketika kemudian Islam berhadapan dengan peradaban-peradaban yang tentu membawa nilai lain, itu Islam sudah mempunyai kemampuan memfilter. Jadi apa itu Islamisasi kebudayaan, apa itu Islamisasi peradaban, kata Dr. Samsudin Arif dalam bukunya Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran, beliau menyebutkan begini, ketika Islam akhirnya menyebar ke wilayah-wilayah non-Arab yang belum pernah dijangkau pada masa Rasulullah, gitu ya, maka kemudian terjadi proses perpindahan keagamaan massal dari orang-orang yang dijangkau Islam, dakwah Islam tadi, ke dalam Islam. Nah, tentu saja orang-orang tadi ketika masuk Islam dia masih membawa peradaban dan kebudayaan lamanya. Nah, dari sinilah kemudian kata Dr. Samsudin Arif, apa-apa yang dibawa oleh orang-orang Islam baru tadi, entah peradaban dan budayanya tadi, itu difilter, disaring. Difilter dengan konsep ketuhanan, difilter dengan konsep etika, difilter dengan konsep spiritualitas Islam, dan akhirnya nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam itu bisa dihilangkan, sedangkan nilai-nilai yang bersesuaian dengan Islam itu akhirnya diserap. Sehingga Islam mempunyai pengkayaan. Jadi disinilah yang saya katakan tadi, disebutkan oleh Syekh Hussein Nasr tadi, peradaban itu seperti organisme yang dia makan, ya, dan juga minum sehingga dia bertumbuh. Tetapi tidak semua yang dimakan itu diserap oleh tubuh. Kotoran-kotorannya itu dikeluarkan baik dalam wujud, mohon maaf, keringat, air seni maupun yang BAB, sehingga kotorannya terbuang, yang baik-baik ini diserap. Itu sebabnya kemudian peradaban Islam itu mampu berkembang dan mempunyai corak yang khas di tiap-tiap wilayah. Jadi Islamnya sama, agamanya sama, sama-sama Islam, tetapi nanti kultur orang Islam di Arab dengan kultur orang Islam di Turki, dengan kultur orang Islam di Melayu, termasuk dalamnya Indonesia, itu karakternya berbeda-beda. Walaupun agamanya sama. Karena tadi, Islam itu datang tidak untuk membuang dan membasmi peradaban lama, tetapi dia memfilter. Manakala peradaban yang lama ini bagus, sesuai dengan Islam, dia tetap diserap.
bahkan menjadi bagian dari peradaban Islam itu sendiri. Dari sinilah nanti kemudian keilmuan Islam, para intelektual Islam itu tidak tumbuh hanya dari masyarakat Arab saja. Kenapa? Islam ini mampu menampung peradaban dan kebudayaan lama yang sudah muncul mungkin ratusan atau ribuan tahun sebelumnya dan memfilternya. Sehingga kemudian ilmuwan Islam tidak hanya muncul dari peradaban Arab, tapi juga peradaban Persia. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh pemikir dari kalangan tasawuf, ya, itu kebanyakan malah justru orang-orang Persia. Ya, ada Syekh Sa'di, ada Imam Ghazali, itu beliau keturunan Persia, peradaban yang tadinya sangat memusuhi Islam. Ketika di sebuah Islam, dia mampu menjadi pusat keilmuan Islam yang luar biasa. Nanti di India ada, di Turki juga muncul, ada Jalaluddin Rumi dan sebagainya. Sehingga Islam ini mampu membentuk komunitas intelektual di berbagai wilayahnya yang ada. Termasuk ketika Islam nanti menaklukkan Andalusia, itu juga muncul ilmuwan-ilmuwan dari Andalusia. Yang tentu saja dia berkebangsaan Eropa, ya. Jadi perkawinan dengan orang Arab dan Eropa. Makanya nanti peradaban Andalusia itu disebut sebagai Mozarabic culture. Jadi perpaduan antara kebudayaan Arab dengan Eropa yang ada di Andalusia. Nah, dari sinilah nanti kemudian muncul komunitas-komunitas ilmuwan, ya, muncul komunitas-komunitas ilmuwan. Nah, ini tahapannya saya sebutkan tadi, misalkan yang lulusan tadi majelis sufahnya, ahlu sufahnya Rasulullah, itu di bidang hadis ada Abu Hurairah, yang kemudian tokoh oposisi yang dia sangat kritis terhadap pemerintahan udah Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Di bidang penulisan mushaf nanti ada Abdullah ibnu Mas'ud, ya, pakar tafsir, ada sahabat Ibnu Abbas dan sebagainya. Di masa Bani Umayyah ketika Islam berkembang nanti tadi, makanya muncul banyak ulama dari berbagai wilayah. Ada pakar bahasa Arab Abul Asad Al-Duali, ada Abu Khalil Hamad, Abu Khalil Ibnu Ahmad, ulama Basroh. Basroh ini sudah dari Persia. Kemudian Imam Sibawayh, ya, itu ahli-ahli bahasa. Ada pakar bidang hadis Hasan Al-Basri, Ibnu Zuhri, mulai muncul pakar bidang kedokteran Al-Haris Ibnu kemudian pakar optik, ya, itu Al-Khalid, ya. Jadi ketika kemudian Islam berkembang ke banyak wilayah, nanti ketika dia masuk ke wilayah Romawi, itu Damaskus, Romawi Timur, pada saat itu di Damaskus itu banyak tersimpan kitab-kitab peninggalan dari pemikir Yunani. Yang pada masa ketika dipimpin oleh Romawi yang Kristen, kitab-kitab itu dibiarkan berdebu dan tidak dibuka. Kenapa? Karena kitab-kitab sains Yunani yang kuat dari sisi logikanya, ketika berhadapan dengan iman Kristen yang hanya kontemplatif, itu iman Kristen dikhawatirkan akan goyah. Maka kitab-kitab Yunani pada masa pemerintahan Romawi yang Kristen itu dilarang untuk dipelajari. Nah, ketika Islam masuk, itu akhirnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Harun Al-Rasyid diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Sehingga akhirnya nanti umat Islam tidak hanya mengenal ilmu-ilmu keagamaan saja, ya, fikih akbar tadi, ilmu tentang ketuhanan, fikih hukum, ilmu tentang etika, kemudian juga tasawuf, ilmu tentang pengendalian diri, tazkiyatun nufus, gitu ya. Tetapi juga ilmu-ilmu praksis, ilmu praksis di bidang optika, di bidang kedokteran, di bidang pertanian juga ada. Nanti ada kitab di bidang pertanian itu namanya kitab Al-Filaha yang mengatur tentang bagaimana
eh, pembagian agronomis tanaman, ilmu tentang tanah, ilmu tentang nutrisi tanaman itu sudah ada semua. Dan itu hasil dari penerjemahan ilmu-ilmu yang tadinya berasal dari Yunani tadi. Kemudian nanti dari Bani Umayyah selesai, kemudian pada Bani Abbasiyah. Nah, pada Bani Abbasiyah ini luar biasa pengembangan keilmuannya, sehingga pada saat itu dikenal Bani Abbasiyah itu mempunyai perpustakaan yang sangat komplit. Jadi Baitul Hikmah yang ada di Baghdad itu kurang lebih ada 1.200.000 judul buku yang ada di sana. Bisa dibayangkan pada masa itu. Tentu bukan hanya kitab tentang sholat, bukan hanya kitab tentang puasa, bukan hanya kitab tentang haji, tapi kitab tentang segala hal. Pada Bani Abbasiyah ini, gitu ya, bagi yang mampu menulis sebuah kitab keilmuan yang bermutu, ya, yang bermanfaat bagi masyarakat, terbukti teruji secara ilmiah, hadiahnya luar biasa, yaitu negara akan memberikan hadiah emas seberat buku yang dia tulis, gitu ya. Pada masa inilah maka kemudian orang berlomba-lomba bagaimana kemudian mentransformasi konsep-konsep yang berasal dari Yunani itu ke dalam Islam, dan kemudian bagaimana mengembangkannya menjadi sains Islam. Itu sebabnya Baghdad pada saat itu termasuk salah satu mercusuar di dunia. Itu di dunia timur ada Baghdad, kemudian di dunia barat itu ada Andalusia yang dari Bani Umayyah. Di Andalusia juga sama, didirikan pusat-pusat riset, sehingga ada dua matahari di dunia Islam pada saat itu, yaitu Andalusia dan Baghdad. Nah, nanti dari madrasah-madrasah ini tentu kita sudah kenal nama-nama yang ini perlu untuk dianukan lagi ya, dipopulerkan lagi, tapi mungkin kalau generasi kita sudah sering mendengarnya. Ada pakar matematika dan astronomi Al-Khawarizmi, ya. Ada pakar fisika dan optik yaitu Ibnu Ishaq Al-Kindi. Ada pakar kedokteran, ya, Tobib Ibnu Qurrah. Ada pakar astronomi Al-Batani. Ada pakar kedokteran dan optik Ar-Razi, ya. Ada pakar falsafah, logika, sosiologi, dan sains Al-Farabi, dan sebagainya. Waktu itu, apa yang kemudian unggul dari keilmuan Islam itu, yaitu kalau pada masa-masa sebelumnya, pada masa kejayaan filsafat Yunani, keilmuan itu sifatnya masih teoritik. Ya, keilmuan itu sifatnya masih teoritik. Sementara ketika di dunia Islam, karena tadi adanya dorongan dari Al-Quran, kalau dalam sejarah misalkan ada ayat siru fil ardi fangduru kaifakana akibatul mukadzibin, dan berjalanlah kamu ke muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Tuhannya, yang mendustakan Tuhannya. Itu kok mesti peradabannya akhirnya hancur. Nah, kita diminta untuk menelaah sejarah itu, sehingga nanti di bidang ilmu sosiologi lahir Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pendekatannya itu bukan pendekatan doktriner. Bagaimana menerjemahkan hukum agama ke dalam masyarakat, tidak. Ibnu Khaldun sifatnya induktif. Dia menelaah perilaku masyarakat, entah itu dalam kekuasaan, entah itu di dalam hubungan antar personal masyarakat, itu kemudian dirumuskan menjadi teori. Sehingga teorinya Ibnu Khaldun itu sering disebut sebagai teori bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban. Ini jadi peradaban itu diawali dengan proses ruhiyah. Orang-orangnya mesti disiplin, tidak suka berleha-leha. Nanti kemudian fase rasional, di mana orang ya bekerja, kemudian tetapi dia spiritualitasnya terjaga. Nanti peradaban akan runtuh kalau dia sudah masuk ke dalam fase pragmatis, ketika kemudian ilmu itu hanya menuruti syahwat manusia. Sebagai contohnya seperti itu. Di bidang kedokteran juga seperti itu. Jadi mulai sifatnya itu tajribiyah atau eksperimental. Jadi mulai
dilakukan bedah mayat, meneliti anatomi manusia itu pada masa Ar-Razi dan Ibnu Sina dilakukan. Kemudian astronomi itu juga mulai dilakukan, misalkan bagaimana menentukan arah dari kiblat yang benar dan sebagainya. Ilmu tentang untuk mengetahui arah pelayaran dan sebagainya itu dari sana. Sehingga waktu itu dunia Islam itu betul-betul menjadi mercusuar dunia. Pada saat itu di dunia Barat berlaku sebaliknya, karena pada saat itu dominasi gereja masih sangat tinggi, mereka masih terjebak pada doktrin-doktrin itu. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian dua pusat keilmuan Islam baik di Andalusia dan di Baghdad ini hancur, yang di Andalusia nanti dihancurkan oleh kerajaan dari Aragon yang Katolik, jadi ada Ratu Isabel penakluk Andalusia. Kemudian di timur itu dijatuhkan oleh pasukan Tartar. Baghdad diserang oleh pasukan Tartar. Maka sejak saat itu kemudian keilmuan Islam itu turun drastis. Dan akhirnya agama itu hanya membahas perdebatan di dalam memandang doktrin-doktrin keagamaan tadi. Jadi mundur, tidak lagi ngurusi sains. Tetapi ngurusi hanya bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana konsep sifat Tuhan yang benar itu seperti apa, bagaimana tata cara puasa yang benar. Itu debat seputar masalah khilafiyah karena apa? Karena pusat keilmuannya dihancurkan oleh musuh. Jadi Baghdad dihancurkan oleh Tartar. Nah, Tartar ini karena orangnya itu manusia dalam tanda kutip manusia barbar, ya dia tidak kenal peradaban karena dia itu bangsa yang nomaden, hidup berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya saja dia punya pasukan militer yang sangat kuat. Ketika dia menaklukkan Baghdad, dia tidak tahu apa manfaat dari buku. Akhirnya kemudian buku yang ada di Baitul Hikmah di Baghdad itu dibakar dan sebagian lagi dibuang ke Sungai Tigris, sehingga digambarkan oleh beberapa penyair pada masa itu bagaimana ratusan ribu buku yang dibuang ke Sungai Tigris oleh pasukan Tartar itu menyebabkan air Sungai Tigris ini berubah menjadi hitam karena tinta dari buku yang dibuang ke sungai tadi. Berbeda halnya dengan yang di Andalusia. Yang di Andalusia karena orang-orang Eropa itu sebelumnya sudah bersinggungan dengan umat Islam, jadi perang salib berakhir pada abad ke-11 karena melawan orang Islam itu kok kalah terus, akhirnya para penguasa Eropa itu berubah pikiran, dia justru mengirimkan kader-kader terbaiknya itu untuk belajar di pusat-pusat pendidikan Islam di Andalusia. Sehingga apa? Mulai abad ke-11 itu mulai banyak alumni pendidikan Indonesia yang kembali ke Eropa dan membawa kemajuan. Nah, ketika kemudian kerajaan Katolik Aragon itu menyerbu Andalusia dan Andalusia berhasil ditaklukkan, maka kemudian perpustakaan di Andalusia itu kalau orang Tartar nggak tahu ilmu dia dibakar. Orang Eropa tidak seperti itu karena dia sebelumnya sudah beberapa kadernya belajar ke Andalusia, buku-buku ini kemudian dibawa ke Eropa dan diterjemahkan besar-besaran ke dalam bahasa Eropa sehingga posisinya kemudian berubah. Dunia Islam secara keilmuan turun, sementara dunia Barat itu menapak naik keilmuannya, berkembang nanti sehingga muncul konsep Renaissance, ya, kelahiran kembali masyarakat Eropa, dan dia mengkaitkan kemajuannya itu dengan menginduk kepada kekayaan sains dan filsafat Yunani, dan kemudian secara administratif mereka belajar dari disiplin administrasi dan militernya Romawi. Jadi yang menyebabkan kemudian mereka melepaskan diri dari dominasi gereja yang doktriner dan akhirnya masyarakat berkembang. Jadi itu perkembangan sains dunia Islam, bagaimana Islam pada saat itu mampu mempunyai daya dinamik
yang menggerakkan orang Arab yang tadinya merupakan masyarakat yang belum berperadaban menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi. Tidak hanya itu, ketika Islam masuk ke sebuah wilayah berbeda dengan kolonialisme, maka kemudian Islam mampu menyapa peradaban dan kebudayaan wilayah baru tersebut, sehingga mereka kemudian masuk Islam dan ikut menjadi orang yang memajukan Islam, seperti peradaban Persia, Turki, dan sebagainya. Hanya saja nanti ketika kemudian pada puncak kejayaannya, ini kemudian di dalam banyak buku disebutkan umat Islam waktu itu kemudian menjadi santai, tidak waspada, ya dia banyak asik terjebak ke dalam ibadah-ibadah yang sifatnya kontemplatif, tidak memikirkan masalah sosial karena dianggap sudah makmur, tidak mendidik pasukan yang kuat. Akhirnya ini menjadi incaran dari musuh-musuh Islam, yaitu bangsa Mongol, bangsa Tartar, dan juga kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa saat itu, sehingga kemudian berbalik mereka menyerang umat Islam. Dan sejak saat itu, dunia Islam mengalami kemunduran di bidang keilmuan, sementara Eropa naik. Nah, lalu apa yang kemudian harus titik salahnya di mana? Ini menarik. Definisi dari Imam Ghazali tentang keilmuan. Kata Imam Ghazali, ilmu itu ada dua. Ilmu syariah, yang syariah dan ghairu syariah. Ya, syariah itu maksudnya ilmu yang berasal dari Nabi. Tata cara sholat, tata cara puasa, berbakti kepada orang tua, tata cara haji, dan sebagainya. Ini sudah paten. Kemudian ada ilmu yang ghairu syariah yang dihasilkan oleh akal, matematika, arsitektur, kedokteran, teknik, ilmu tentang persenjataan dan sebagainya. Nah, dalam penerapannya ilmu yang syariah itu ada yang bersifat fardu ain. Ya, semua orang harus tahu. Kita mau sholat harus tahu fikih sholat. Kita mau puasa harus tahu fikih puasa. Mau berhaji harus tahu fikih haji. Tapi juga ada ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan yang perlu diketahui manusia. Kalau saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1, Imam Ghazali tegas menegakkan ilmu-ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang dengannya orang Islam itu mampu bertahan dan berkembang bersaing dengan bangsa lainnya. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian hilang dari umat Islam, yaitu ngurusi ilmu fardu kifayah dengan benar. Kalau kata Imam Ghazali itu sangat tegas. Jadi misalkan di sebuah wilayah kok dokter terbaik itu adalah dari kalangan Kristen, menurut Imam Ghazali itu orang Islam berdosa. Kenapa? Umat Islam harus menjadi orang terbaik, harus ada yang dokter yang terbaik harus dari kalangan kaum muslimin. Jadi umat ini harus punya daya kompetisi yang kuat, gitu ya. Jadi kalau dilihat sekarang, ya, kalau saya mengutip pendapatnya Ismail Raji Al-Faruqi, ya, dunia Islam sekarang ini merupakan dunia yang paling lemah dibandingkan peradaban-peradaban yang lain, karena dia bahkan untuk kebutuhan pokoknya itu tidak mampu mencukupi dari produksinya sendiri. Tidak hanya mobil, tidak hanya televisi lah yang jelas buatan orang lain. Indonesia ini beras saja kan impor. Ini kalau menurut Imam Ghazali, umat Islam masih dalam kondisi berdosa. Kenapa? Karena untuk makan aja kita masih impor. Kelalaian memperhatikan hal yang bersifat fardu kifayah inilah yang kemudian menyebabkan kemunduran dunia Islam. Sehingga kalau berkait dengan seperti sekarang ini, ada satu hal menarik pendapat dari Pak Natsir. Muhammad Natsir ini adalah pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dia mengatakan yang dibutuhkan umat Islam saat ini itu adalah para teknokrat. Jadi Pak Natsir itu tidak pernah khawatir bahwa umat Islam itu kekurangan ustadz, kekurangan kiai, nggak pernah khawatir. Karena sampai sekarang pesantren-pesantren masih menelurkan lulusan kiai yang akan jadi kiai atau ustadz itu jumlahnya banyak. Tetapi yang kemudian
sekarang ini harus dipenuhi itu hal-hal yang sifatnya fardhu kifayah tadi. Jadi bukan yang bersifat what, tapi yang mampu merumuskan how to-nya, bagaimananya. Bagaimana teknisi ahli teknik yang keislamannya bagus, arsitektur yang bagus, ya dokter yang keislamannya bagus. Ini yang harus dipenuhi dan ini yang masih sangat kurang kata Pak Natsir. Sehingga pada sektor inilah seharusnya mengingat ketertinggalan kita pada saat ini dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lain, sektor-sektor ini yang kurang. Jadi bagaimana seharusnya integrasi agama, integrasi Islam dengan fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan fakultas-fakultas yang lainnya. Sehingga apa? Fardu kifayah ini mampu terpenuhi. Kenapa? Dunia Islam dulu ya itu bisa jaya karena dia punya para ilmuwan di berbagai bidang, mulai arsitek, kedokteran, teknik, ahli perang, ahli filsafat, semuanya punya. Bukan hanya ustadz yang berbicara tentang masalah hukum, sholat, puasa, zakat, dan haji. Bukan hanya ustadz yang membahas tentang berbagai macam khilafiyah dalam Islam. Tetapi orang-orang yang dia punya keilmuan Islam yang mumpuni, tetapi dia punya kompetensi di berbagai bidang yang dikompetisikan di dunia ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana perkembangan keilmuan di dunia Islam, dan tentu saja melihat kondisi sekarang ini kalau kita memakai definisi fardu kifayahnya Imam Ghazali, masih banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi sekarang ini kan masalahnya identiknya kalau belajar tentang keislaman itu mencetak ini hafidh dan hafidhah, ya, para penghafal Al-Qur'an. Ini para penghafal Al-Qur'an dibutuhkan, tetapi tidak semuanya kemudian harus menjadi penghafal Al-Qur'an. Gitu ya. Bahkan pada anak-anak tertentu yang dia tidak punya basic hafalan, talent basic hafalan yang kuat, kadang-kadang agama justru kemudian menjadi beban. Kenapa? Karena bidang-bidang yang fardhu kifayah, bidang-bidang yang berkaitannya dengan kompetensi umat Islam, sehingga umat Islam itu bisa dipandang oleh peradaban lain, mampu bersaing dengan peradaban lain, inilah yang dibutuhkan sekarang. Itu yang mungkin saya sampaikan. Sehingga fardu ain itu mungkin anak ketika masih kecil dikenalkan keislaman yang bagus. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia belajar dibutuhkan banyak umat Islam yang belajar tentang ilmu-ilmu dalam tanda kutip keduniaan yang mampu mengantarkan Islam pada persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih enak nanti kalau kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Materinya sangat padat ya dan bagus. Tadi kita semua mendengarkan bagaimana Islam sebelum ada Islam dan ketika Islam datang bagaimana Rasulullah memberikan yang pertama kali itu adalah berdagang dengan jujur gitu, ilmu kejujuran, ilmu kehidupan, dan selanjutnya kita juga belajar tadi tentang perkembangan ilmu di Islam. Tentunya dari ibu-ibu ada pertanyaan yang mungkin kalau di chat belum ada, kami persilahkan untuk bisa raise hand, bisa klik raise hand pada Zoom kita. Silahkan ibu-ibu, adakah yang bertanya? Mbak Ida atau Mbak Iva, bila ada yang bertanya bisa bantu. Mbak Anissa itu sepertinya mau bertanya, Mbak. Mbak Anissa. Oh iya, Mbak Anissa, silakan. Iya, kalau boleh bertanya. Ya. Silakan. Silakan. Terima kasih Mbak Nuning. Izin Bu Sesditjen, ibu-ibu yang lain mendahului pertanyaan untuk memantik aja biar ibu-ibu yang lain mungkin mendapatkan ide gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pemaparannya
sangat menarik. Saya mendengar pemaparan Ustadz tuh seperti mendengar pemaparan dari Ustadz Din Samsudin, Ustadz Syafiq Mukni, yang memang mereka itu jago di bidang peradaban ya Ustadz ya. Ya, terima kasih Bu. Ya baik, saya justru menunggu gitu ya, menunggu kapan Ustadz masuk ke kondisi saat ini, dan ternyata saya akhirnya mendapatkan kondisi saat ini tuh di 3 menit terakhir, jadi agak-agak gantung gitu ya. Jadi ini ya, jadi memang ini menjadi apa ya, menjadi PR bagi kita semua. Mungkin pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan dan beberapa sharing. Jadi mungkin pertanyaan, dan ini menjadi pertanyaan kita semua, kondisi apakah sebenarnya yang membuat peradaban Islam saat ini itu terlihat mundur, atau kalau kita tidak mau mengatakan itu mundur, jumud lah gitu ya, berhenti, atau kemudian dilampaui oleh peradaban-peradaban lain. Barat, ya peradaban lain Barat atau Yahudi atau sebagainya. Karena saya merasa sebagai pribadi, saya merasa bahwa itu penyebabnya itu berasal dari kita sendiri, dari ulama-ulama kita sendiri gitu. Saya mohon maaf banget, ini saya orang awam ya Ustadz. Jadi saya merasa ulama-ulama kita sendiri itu sering membatasi pergerakan kita. Jadi semacam kayak saya mohon maaf sekali, ini banyak juga ulama-ulama itu yang cenderung bersikap pro terhadap keadaan sekarang, dan tidak berani untuk mengatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sendiri, oleh umat Islam sendiri. Contoh nih, sharing nih Ustadz. Jadi ketika saya memasukkan anak-anak saya ke pesantren, itu tidak hanya keluarga, tetangga, teman-teman di kantor itu kontra gitu ya, tapi saya bertahan karena saya merasa itu benar, bukan dari saya, tapi saya merasa itu hidayah lah, seperti itu. Walaupun kemudian mereka tidak melanjutkan ke Islamic Studies, walaupun saya sudah mengumpulkan banyak informasi bahwa Islamic Studies itu tidak hanya di negara-negara Arab, bahkan di University of California Los Angeles itu ada Islamic Studies, bahkan di Jepang juga ada universitas besar yang punya Islamic Studies. Cuma mereka tidak sampai di situ, mungkin ini ya kelanjutannya ke arah teknokrat gitu Ustadz, ke engineering segala macam. Oke, it's fine. Kemudian yang kedua sharing saya adalah sebagai muslimah nih Ustadz. Sebagai muslimah ada peran-peran yang sepertinya dikerdilkan gitu ya, dan itu menjadi mindset gitu, menjadi mindset yang saya merasa juga diberikan gitu ya oleh para macam-macam lah Ustadz ya. Ini faktor-faktornya ya bukan hanya ulama, tapi dari buku-buku, dari penulis-penulis, dari internet, yang membuat kita tuh seakan-akan berada pada pemikiran bahwa perempuan tuh nggak usah macam-macam gitu. Perempuan Islam. Sehingga ketika saya ada di luar, saya merasa menjadi minoritas gitu ya. Tapi itulah yang membuat saya kemudian, ini hanya sharing, membuat saya merasa bahwa saya harus menjual diri saya di dunia internasional untuk menaikkan muslimah dan Islam, bukan menaikkan nama saya. Karena biasanya di dunia digital seperti ini, ketika melihat nama seseorang, mereka akan mencoba searching gitu ya di Facebook, Instagram, oh ternyata Muslim, dan ada diskriminasi di luar sana gitu. Tapi saya merasa saya harus mendobrak itu semua. Nah, pertanyaan saya kembali dari 2 sharing itu adalah kembali ke permasalahan bagaimana sebenarnya intern kita sendiri, atau sebenarnya ada faktor luar gitu ya, dari orang-orang Western atau orang-orang di luar sana yang tidak ingin Islam berkembang, yang kemudian menciptakan ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran yang akhirnya saat ini berhasil membuat mindset kita itu seperti tidak seperti perempuan-perempuan di luar sana gitu. Ataukah memang kita tidak perlu menjadi seperti itu, dan ya cukup berada pada kondisi seperti ini gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih ibu-ibu semua, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pasca hancurnya, tadi sudah sebutkan, pasca hancurnya Baghdad dan Andalusia, itu
yang hilang dari umat Islam adalah keilmuan yang sifatnya eksperimentatif, ya. Kita kemudian menjadikan keilmuan itu setback menjadi keilmuan yang sifatnya itu hanya murni bersifat ilmu agama. Jadi Islam sebagai agama, bukan Islam sebagai peradaban. Yang ilmu-ilmu peradaban itu tidak kita toleh. Karena kemudian tujuan agama itu hanya untuk mencari ketenangan spiritual. Maka yang muncul banyak di Turki sebelum akhirnya kejatuhannya, itu tarekat-tarekat sufi yang pikirannya itu hanya zikir, kemudian bagaimana ziarah dari satu makam ulama ke ulama yang lain yang kemudian berkurang. Nah, kalau terjadi dinamika, debatnya seputar hukum-hukum agama, bukan tentang masalah peradaban tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang seperti Muhammad Abduh pada saat itu ya, Jamaluddin Al-Afghani mengetuk bagaimana walaupun akhirnya agak kebablasan ya, umat Islam itu harus terbuka. Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di dunia barat itu juga harus kita serap. Nah, makanya kemudian muncul gerakan modernisme Islam awalnya untuk itu, gitu ya. Tetapi sifatnya apologetik akhirnya. Akhirnya apa? Kan akhirnya kemudian ketika terjadi kemajuan di dunia barat, kita bilang itu di Al-Quran sudah ada ayatnya. Kita kemudian tidak tertarik, terangsang untuk meneliti, tetapi cukup menjustifikasi itu di Islam sudah ada. Ini kita belum majunya di sana. Ini yang kemudian dikritik oleh Maulana Muhammad Iqbal. Maulana Iqbal ini adalah tokoh pemikir asal Pakistan. Beliau bapak pendiri Republik Islam Pakistan. Beliau mengatakan dalam konsep Islam sebetulnya konsep teologinya itu bukan manusia yang tercerap kepada Tuhan. Yaitu bukan manusia yang ingin merasa dirinya sudah sangat dekat dengan Tuhan sehingga dia merasa tenang dan damai. Tetapi manusia yang mencerap Tuhan. Nah, ini dibuktikan, diumpamakan oleh Iqbal dengan puisinya. Ya, engkau menciptakan hutan, kami menciptakan kebun. Engkau menciptakan penyakit, kami membuat obatnya. Ya, engkau menciptakan satwa dan sebagainya, kita yang membuat peternakannya. Jadi bagaimana seharusnya prinsip ketuhanan kita adalah bagaimana mengabsorb nilai-nilai kreatif dalam sifat-sifat Tuhan itu menjadi nilai-nilai kreatif yang dimanfaatkan di dalam fungsi manusia dalam kekhalifahannya di muka bumi. Karena manusia itu sebagai khalifah di muka bumi untuk manajerialnya. Nah, ini sampai sekarang Bu, ini yang masih lemah di tradisi keilmuan kita. Mohon maaf, saya berulang kali ke beberapa universitas Islam, ke studi Islamnya, ya, itu rata-rata tesis ataupun disertasi itu kebanyakan tentang studi pemikiran ulama tertentu, studi tokoh, studi pemikiran tokoh. Jadi sifatnya hanya penelitian kualitatif yang tadi cukup dengan referensi di perpustakaan. Hampir tidak, belum pernah saya temukan ya penelitian yang sifatnya itu grounded research, ya, penelitian lapangan. Yang bagaimana cara kita membaca dunia, cara kita membaca masyarakat sehingga kita bisa membaca masyarakat dengan benar, tidak asumtif. Nah, ini masih kurang. Sementara di keilmuan-keilmuan yang sifatnya teknik seperti itu masih terpisah dari wacana keilmuan keislaman. Jadi di situ Bu, ya problemnya. Dua pusat keilmuan hancur, kita akhirnya tidak membahas Islam sebagai peradaban, tapi Islam sebagai agama saja, dan ini masih kerasa sampai sekarang. Karena itu, saya dengan beberapa teman saya, Ustadz saya misalkan Ustadz Adian Husaini, beliau sangat menentang konsep konsep sekolahisme. Bentuk pembaharuannya seperti apa? Konsep sekolahisme itu telah mengkerdilkan kita. Jadi anak sekarang ini kan hanya dipersiapkan untuk masuk menjadi buruh industri. Dia tidak mungkin menjadi kreator peradaban karena dia hanya menjadi pekerja peradaban. Nah, sehingga perlu digali lagi. Kalau dalam konsep Islam sebetulnya, ini sudah berbeda masalah lagi tentang pendidikan yang kita hadapi sekarang. Islam itu punya konsep balik, ya.
balik itu berarti batas di mana anak itu seharusnya sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan dalam Islam usia balik itu sekitar 12-13 tahun itu sudah balik. Dalam artian kalau dalam metodenya Ustadz Adian yang sekarang coba dijalankan di pesantren An-Taqwa, sebetulnya anak usia 13 tahun itu sudah matang secara intelektual itu bisa. Kita selama ini anak itu terlalu dibebani oleh ini, oleh beban mata pelajaran yang kadang tidak diperlukan dalam kehidupannya. Jadi usia pendidikan itu makin lama kan makin diolor. Usia kalau zaman angkatan saya mungkin ya itu anak S1 itu sudah prestasi. Dia bisa masuk dunia kerja dan bersaing. Kalau generasi sekarang sudah tidak, Bu. Generasi sekarang ini minimal S2. Saya melihat keumumannya. Ya, anak sampai usia S2 itu belum menjadi anak yang mandiri. Dia masih hidup dari kiriman orang tuanya untuk melanjutkan studi. Bahkan ada yang sampai S3, itu belum dilatih kemandirian. Dia mengikuti program doktoral, tetapi dengan tanggungan penuh masih dari orang tua. Secara intelektualitas dia mungkin tinggi, tapi kedewasaan emosionalnya dia mungkin masih anak-anak. Ini juga jadi problem. Karena tidak mungkin sistem pendidikan seperti ini menghasilkan petarung-petarung untuk bertarung menjadi kreator peradaban. Kemudian yang selanjutnya mengenai masalah perempuan, ini menarik. Kalau kita perhatikan, saya suka kalau sama istri saya itu mendiskusikan bagaimana relasi komunikasi antara Rasulullah dengan Aisyah, dengan Sayyidah Aisyah. Kenapa? Sayyidah Aisyah ini orangnya sangat cerdas. Jadi meskipun yang bilang suaminya yang seorang Rasul, dia tidak bisa menerima begitu saja. Mesti ada logika-logika yang dipertanyakan dulu kepada Rasulullah. Kemudian pada masa lalu kita mengenal misalkan pendiri universitas tertua di dunia di Tunisia itu kalau tidak salah namanya Fatimah Al-Mihri, itu seorang perempuan. Dan dulu di Nusantara sendiri, ya di Indonesia sendiri, Islam itu membawa perempuannya itu pada posisi bukan hanya istri, tapi dia juga petarung. Makanya kalau kita kenal Aceh misalkan, itu tokoh-tokoh utamanya banyak perempuan. Misalkan yang akhirnya berhasil mengalahkan Panglima Perang Belanda, Cornelis de Houtman, dalam pertarungan pedang 1 lawan 1 itu Laksamana Malahayati. Kita kenal ada tokoh Cut Nyak-Din yang luar biasa. Nah ini dulu di Mangkunegaran itu ada legion pasukan perempuannya. Nah, saya kurang tahu sejak kapan sebetulnya akhirnya kemudian wacana keikutsertaan perempuan di ranah sosial itu dibenturkan ya dengan wacana perempuan yang hanya seolah dibatasi hanya khusus di sektor privat. Tidak kalau Islam tidak membedakan mana privat mana publik, yang penting kewajiban di dalam itu dengan suami terselesaikan dengan baik, tidak menghalangi dia untuk berkiprah di dunia sosial. Ini yang menurut saya perlu untuk dianukan lagi, ditelaah lagi. Tapi kalau pada masalah yang lalu, perempuan itu Islam ini termasuk agama yang paling dalam tanda kutip paling kecil dosanya terhadap domestifikasi perempuan yang berujung pada penindasan perempuan ya, karena di dalam Islam perempuan baik laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan mempunyai kewajiban untuk belajar. Nanti kalau dalam masalah rumah tangga itu kesepakatan bagaimana tanggung jawab laki-laki dan perempuan harus jadi contoh itu bukan hanya diambil dari teks, tetapi bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan itu. Misalkan ketika Rasulullah pulang terlalu malam, dia memilih untuk tidak mengganggu istrinya, dia memilih tidur di depan pintu dibandingkan harus membangunkan istrinya. Ini bagaimana bentuk-bentuk penghormatan seperti ini yang masih jarang dibahas di dalam kitab-kitab atau fikih-fikih yang berkembang di banyak pengajian ibu-ibu tadi. Akibatnya juga banyak kok, Bu. Akibat domestifikasi yang terlalu ketat tadi dan kemudian tidak nyambungnya dunia
rumah tangga, dunia privat dengan dunia luar, saya amati banyak teman-teman yang memilih akhirnya menjadi ibu rumah tangga sejati, tapi tanpa mengupgrade pengetahuannya, mereka akan mengalami kekagetan ketika anaknya itu sudah masuk perguruan tinggi, berhadapan dengan pemikiran yang sangat liar berbagai macam-macam, ada ateisme, ada deisme, ada agnotisme dan sebagainya. Ketika pulang dia kaget dan tidak mempunyai kemampuan untuk berdiskusi dengan anaknya tadi. Kenapa? Karena tadi akhirnya kemudian dia juga tidak mengupgrade pengetahuannya. Nah ini PR kalau menurut saya. Bagaimana kemudian kajian-kajian di kalangan ibu-ibu, majelis taklim itu juga bukan hanya tentang bagaimana tata cara berbakti kepada suami, mengurus anak, dan sebagainya, tetapi juga termasuk pengetahuan-pengetahuan kontemporer, problematika sosial itu ibu-ibu juga harus paham. Saya sepakat dengan jenengan untuk masalah ini. Masih. Mungkin ada respon, Bu? Kami silahkan, monggo. Cukup Ustadz, sangat mencerahkan jawabannya. Terima kasih banyak Ustadz. Monggo yang lainnya. Ya, ini sudah ada di kolom chat Ustadz dari Bu Yeti. Pertanyaannya, konsep pendidikan seperti apa yang dibutuhkan di zaman sekarang? Karena kenyataannya ketika anak-anak masuk ke pondok, dia cenderung ke agama saja. Dan ketika ke sekolah negeri, dia banyak dijumpai jadi kurang agamanya seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin untuk dari saya juga ingin bertanya itu porsinya seberapa ini sih idealnya gitu. Baik. Ya. Jadi ada beberapa model yang kebetulan ini sudah bukan teori ya, jadi sudah dipraktekkan. Yang pertama ketika anak-anak sudah terlanjur besar, kemudian dia disekolahkan di universitas yang umum, ya, di mana kajian agamanya sangat sedikit. Pak Natsir sudah melihat hal ini cukup lama. Jadi tahun 1970-an itu Pak Natsir memulai dengan proyek bagaimana kampus saat itu sangat sekuler, Mbak. Kampus itu mempunyai masjid. Yang pertama kali dibangun Masjid Salman ITB. Nah, Masjid Salman itu kan sebetulnya bukan masjid milik ITB. Dia ada di luar ITB. Ya kan? Tetapi untuk mewadahi spiritualitas anak-anak ITB, karena waktu itu karena sangat sekulernya pendidikan, anak itu kalau menjadi mahasiswa kok dia ketahuan sholat itu malu sama teman-temannya. Bisa diejek gitu loh. Nah, Pak Natsir mendirikan Masjid Salman itu. Sehingga anak-anak yang punya spiritualitas bagus itu ke masjid. Dari situlah kemudian bagaimana masjid yang dekat di kampus ini mulai untuk mengurusi meningkatkan spiritualitas mahasiswanya. Nah, kemajuan lagi sudah ada masjid kampus. Ini saya contohkan di masjid kampus di alma mater saya UNS, ya. Itu masjid kampusnya terletak di pinggir kampus itu yang nyari tempat Pak Natsir dulu. Pak Natsir sendiri. Tadinya ditawari di bekas yang sekarang jadi GOR, itu letaknya di tengah kampus. Pak Natsir tidak mau. Kenapa? Karena intelektual Muslim kampus itu harus menyatu dengan masyarakat. Makanya kemudian Pak Natsir memilih lokasi yang ada di pinggir masjid, ya, di pinggir kampus, dekat dengan pagar pembatas dengan kampus, sehingga nanti masyarakat, anak-anak kecil juga ngajinya ke masjid kampus, belajar iqra-nya di masjid kampus, sehingga antara mahasiswa aktivis masjid di kampus dengan masyarakat itu menyatu menjadi satu, sehingga masjid kampus mampu melahirkan intelektual publik. Yang hilang sekarang dari universitas kan, sekarang ini kampus tidak mampu melahirkan intelektual publik. Dia menjadikan kegiatan akademis hanya untuk mengejar profesinya. Kalau zaman kita dulu kan banyak intelektual publik, ada Pak Kunto Wijoyo, ada Umar Khayyam, ada Pak Amin Rais. Dia tidak hanya ngajar di kampus, tapi memberikan pencerahan ke publik. Berlanjut lagi, Pak Natsir akhirnya kemudian memulai sebuah proyek di IPB, ya, Institut Pertanian Bogor, mendirikan pesantren Ulil Albab, di mana yang nyantri di Ulil Albab adalah para mahasiswa IPB. Sehingga nanti terjadi proses integrasi keilmuan antara
integrasi ilmu agama yang didapat di pesantren Ulil Albab dengan ilmu-ilmu teknik yang didapat di kampus. Sehingga kita lihat sampai sekarang ini kita dapat IPB itu nuansanya sudah seperti pesantren. Kalau orang sering kan melesetkan dengan Institut Pesantren Bogor, karena dunia keagamaan dengan dunia akademik di IPB itu tidak dipisahkan. Itu proyeknya sudah lama, sejak tahun 80-an Pak Nasir merintis pesantren Ulil Albab yang waktu itu didirikan oleh Pak A.M. Saifuddin. Ya, jadi pendirinya juga dosen dari IPB, Pak A.M. Saifuddin. Nanti kalau di Jogja itu ada pesantren Budi Mulia dan sebagainya, itu sudah mulai banyak. Nah, itu kalau yang sudah tinggal. Nah, kalau yang awal sekarang ini sudah banyak. Sekarang ini banyak pesantren-pesantren yang kemudian tidak hanya berbicara masalah keilmuan agama ansih saja, tapi juga tentang keilmuan yang sifatnya teknik. Nah ini kalau kita melihat perkembangan pesantren Gontor sekarang, ya Gontor ini sekarang juga berdiri Universitas Unida, ya Universitas Darussalam Gontor. Jadi nanti dari pesantren itu lanjut ke universitasnya di Gontor dan itu juga sistemnya boarding, gitu ya. Jadi bagaimana santri ini nanti dilanjutkan ke ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimentatif dan yang sifatnya itu teknik, ya, teknik dan eksperimental. Jadi menyambung lagi antara tradisi keagamaan dengan tradisi keilmuan tadi. Atau kalau di Depok itu yang dimotori oleh Ustadz Adian Husaini itu pesantren At-Taqwa. Nah, saya kebetulan beberapa kali ke sana dan memang luar biasa, Mbak. Jadi sebetulnya anak ketika dididik dengan betul, dengan materi yang betul, saya ketemu dengan anak-anak yang usia SMP, mohon maaf ya, usia SMP 13-14 tahun itu mampu menulis paper yang kualitasnya melebihi anak S1, Mbak. Sudah kayak papernya anak S2. Dan mereka menjalankan itu dengan senang. Ya, bukan tertekan. Bukan tertekan. Sudah mampu melahap buku-buku berbahasa Inggris. Bahkan yang tingkat SMA-nya tahun kemarin itu dibawa oleh Ustadz Adian Haza ini keliling ke perguruan tinggi di Malaysia dan dia seminar tentang gagasan-gagasan itu di hadapan mahasiswa pasca sarjana. Bisa dibayangkan, anak-anak seusia SMA diberi kesempatan berbicara di hadapan mahasiswa pasca sarjana. Nah, sekarang sedang dirintis untuk At-Taqwa College-nya. Jadi sudah untuk kurikulum perguruan tingginya. Dalam artian sebetulnya para ulama kita itu sudah meninggalkan konsep yang luar biasa banyak. Hanya saja konsep-konsep itu perlu digagas ulang, ya, perlu dikonsep ulang, perlu direview lagi, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini. Tapi konsep misalkan dalam Islam itu tidak ada konsep remaja misalkan, ya kan? Kalau sudah akal balik, itu kan sudah taklif, sudah terbebani tanggung jawab syariat kan? Nah, ya kan? Itu berarti sebelum ini anak itu sudah harus siap betul secara intelektual, secara emosional dia harus matang di usia 12 sampai 13 tahun. Nah, sekarang ini kalau di pendidikan kita sekarang ini yang memakan banyak usia produktif generasi kita kan sebenarnya hal yang tidak produktif. Karena apa? Mereka didefinisikan sebagai remaja yang masih butuh pencarian, sehingga dia fokusnya di pencarian tadi. Gerak sana sini tanpa tujuan yang jelas, sehingga sebetulnya dia banyak kehilangan potensinya pada golden age-nya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, inilah yang saya katakan tadi, makanya sekarang ini banyak kok pesantren itu mulai berbenah diri untuk menghadapi tantangan zaman. Mau tidak mau mereka juga dipaksa untuk menghadapi tantangan zaman. Makanya seperti saya dengan beberapa dosen di Jogja dan Solo, meskipun saya bukan dari kalangan akademik ya, tapi teman-teman saya yang dosen Jogja Solo, kita bikin misalkan Seed Institute, ya, kita bikin pembelajaran di ruang perkuliahan, ya, kita didik mahasiswa itu untuk bagaimana menjadi pembaca yang kritis, gitu ya, orang yang punya argumentasi yang baik. Fungsinya apa? Ketika nanti dia kembali ke kuliah, dia menjadi mahasiswa yang kritis. Kalau ketemu dengan mahasiswa kritis, otomatis dosennya juga harus belajar.
Nah, ini kan kalau sekarang kalau mahasiswa nggak kritis, kadang-kadang kita ketemu dengan dosen yang mohon maaf, kan tidak semua kualitas dosen itu bagus ya kan. Itu kita kan tidak ngomong. Tapi kalau ketemu dengan mahasiswa kritis, otomatis dosennya harus belajar lebih. Nah, peningkatan ini memang harus dilakukan dari semua lini. Dan di sini sebetulnya yang sering kalau kita baca dari gagasannya Pak Kunto ini sebetulnya komunitas-komunitas mandiri yang berfungsi untuk mendinamisasi peradaban ini bisa dipusatkan di masjid. Nah, masjid harus menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak muda, gitu ya, sehingga dia itu mampu meningkatkan kualitas peradaban yang diarunginya itu. Jadi seperti itu, Mbak. Ada dan ini sudah ada. Kalau contohnya kalau di Depok itu pesantren At-Taqwa itu bisa ke sana, nanti ada di Celodong di belakang Puskesmas Cilodong itu menarik kalau mau ke sana. Atau Gontor itu sekarang punya namanya program kaderisasi ulama. Jadi mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi, mereka yang lolos seleksi nanti mereka diberi beasiswa menuntut ilmu keagamaan di Gontor selama 6 bulan. Tentu saja dengan pengembangan sesuai basic keahlian mereka saat kuliah dulu. Jadi itu Mbak mungkin contoh-contohnya seperti itu. Dan ini memang masih dalam taraf perintisan ya. Tapi saya yakin ke depan mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi itu suasananya sudah akan lain. Karena apa? Sekarang banyak lembaga pendidikan Islam yang sudah sadar bahwa pendidikan bukan hanya sekedar sebuah rutinitas untuk memasok dunia industri, tetapi juga harus mampu menghasilkan kreator-kreator bagi peradaban di masa yang akan datang. Masih, monggo. Silahkan kalau ada lagi. Ada lagi ibu-ibu yang akan ditanyakan? Boleh raise hand. Bu Nur Aini dari DAPK. Ya baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuning dan Ustadz Arif. Dan kalau tadi kan yang sudah dibahas itu terkait dengan apa namanya pendidikan yang remaja gitu ya. Memang sepertinya kenapa kondisi seperti saat ini itu terjadi itu karena para remaja atau para pemuda itu banyak pemuda Islam ya, banyak yang jauh lebih banyak yang tidak paham sejarah Islam secara utuh itu. Dan mungkin tadi sudah ada beberapa lembaga yang mengantisipasi hal tersebut, tapi sepertinya juga itu masih kurang banget. Kayaknya perlu juga kayak di kajian-kajian di kampus atau di sekolah-sekolah itu kayaknya juga perlu ditingkatkan juga. Dan selain itu juga menurut saya yang paling penting juga itu adalah basisnya dari rumah juga gitu. Artinya seorang ibu itu harus paham juga sejarah Islam gitu. Walaupun mungkin nggak secara utuh juga, paling tidak hal-hal penting yang terkait dengan sejarah Islam itu seorang ibu itu juga harus paham, sehingga dari rumah si anak itu sudah bisa bisa memahami bahwa oh ternyata Islam itu seperti ini tuh. Yang selama ini kan mereka banyak yang jauh dari pemahaman sejarah keislaman itu. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari adakah itu kayak lembaga, kalau yang seperti Ustadz kelola sekarang itu sepertinya itu lebih banyak menyasar mahasiswa ya. Nah kalau yang untuk ibu-ibu sebenarnya ini yang sudah ada nggak sih lembaga seperti itu? Jadi ada kelas-kelas yang untuk mempelajari kajian peradaban Islam, sejarah mungkin dari awal mula masa Rasulullah sampai mungkin kalau di Indonesia ya sampai masuknya ke Indonesia itu sebenarnya yang benar itu melalui pedagang atau melalui memang para ulama dari Arab atau dari mana gitu kan.
Kalau yang selama ini dipahami kan dari pedagang Gujarat, tapi emang benar nggak sih dari situ gitu kan? Sebenarnya kan kita semua banyak yang tidak terlalu memahami hal itu gitu. Terus satu lagi saya ingin mengomentari tadi yang tentang orang Barat ketika menaklukkan Andalusia, mereka banyak mengambil buku-buku keilmuan dari kaum muslimin gitu. Artinya kalau saya melihat ini bahwa Barat itu mempunyai hutang yang begitu besar ya terhadap umat Islam gitu. Nah ini mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lagi Ustadz. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Ustadz dan Mbak Nuning. Baik, begini, kesadaran sejarah itu memang menjadi sangat penting dan memang kesadaran sejarah itu paling tidak akan mampu menumbuhkan semangat untuk mencapai kejayaan seperti pada masa lalu. Tetapi kesadaran sejarah yang seperti apa? Ini yang menjadi problem di dalam penulisan sejarah-sejarah Islam keumuman penulisan sejarah Islam itu corak penulisannya sangat politis. Dalam artian coba nanti ibu-ibu bandingkan beberapa buku sejarah tentang kejayaan Islam sejak masa Rasulullah sampai misalkan kejayaan Utsmaniyah dan sebagainya, itu selalu ceritanya tentang bagaimana perang melawan orang musyrik, kemudian muncul Fathu Mekah, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, menaklukkan Konstantinopel, sejarah pada masa perang salib dan sebagainya. Sejarahnya terlalu politis. Padahal sebetulnya politik itu hanya buah. Politik itu hanya buah. Ada yang lebih basic dari politik yaitu keilmuan. Nah, sejarah peradaban Islam sebagai sejarah keilmuan ini yang masih belum ditekuni dan jumlahnya masih sangat sedikit. Sehingga apa? Kemudian di anak-anak muda ini yang muncul ketika dia semangat Islamnya muncul, itu bukan saya hendak menuntut ilmu apa, mengembangkan keilmuan apa, mengembangkan kompetensi apa, tetapi semangat perangnya yang muncul. Nah, makanya kalau diajak demo paling seneng itu anak-anak muda Islam, ya kan? Ngelawan Ahok dulu ada demo, Presiden Prancis menghina Nabi lewat tentang karikatur juga nanti ada demo. Jadi respon kita seperti itu apa? Karena kesadaran sejarahnya itu lebih banyak tentang kesadaran politik, tentang kejayaan politik. Tetapi kita belum serius menulis bagaimana sih sejarah Islam sebagai keilmuan itu seperti apa. Padahal kalau dalam berislam, Bu, itu kita tidak pernah memandang kejayaan politisi itu sebagai kejayaan Islam. Tetapi ketika kita berbicara Islam, kita tidak berbicara penguasa, tapi berbicara ulama. Mohon maaf, misalkan seperti ini. Abbasiyah itu pernah mencapai kejayaannya, mendirikan kekuasaan yang sangat luas, ibu kotanya Baghdad waktu itu sangat megah ketika di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid. Umat Islam pernah kalah dalam perang salib, gitu ya. Tetapi dan akhirnya Yerusalem berhasil direbut kembali oleh Salahuddin al-Ayyubi. Tidak hanya itu, umat Islam bahkan pernah menaklukkan Konstantinopel di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi kejayaan politik itu tidak kemudian menjadi dasar dari pemahaman kita tentang Islam. Karena dalam Islam itu tidak ada madhab Harun al-Rashid, tidak ada madhab Salahuddin al-Ayyubi, tidak ada madhab Muhammad al-Fatih. Tetap ketika kita bicara agama, kita bicara tentang Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Hanafi, ya, kemudian Imam Malik, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, ya, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu merupakan intelektual Islam. Kenapa? Karena tiang penyangga peradaban Islam itu adalah ilmu. Ya, kekuasaan itu hanya merupakan buah. Kuat secara militer, tetapi kalau dia tidak kuat secara ilmu, dia akan hancur. Sebagai contoh begini, tahun sekitar 1200 itu Tartar menaklukkan Baghdad.
menguasai Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah runtuh oleh pasukan Tartar. Tetapi tidak cukup lama dari Kublai Khan menaklukkan Tatar, akhirnya cucu Kublai Khan itu beserta 500.000 pasukannya itu masuk Islam. Dan nanti tentara Tartar yang masuk Islam inilah yang menyebarkan Islam ke daerah Asia Tengah seperti Chechnya dan sebagainya. Itu tentara Tartar yang tadinya memusuhi Islam akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena secara keilmuan Tartar tidak punya ilmu. Sehingga ketika dia menaklukkan umat Islam, akhirnya dia yang kemudian terseret. Akhirnya masuk ke agama Islam. Bayangkan seorang kaisar beserta 500.000 pasukannya itu masuk Islam. Kalau tidak salah di era Chagtai. Nanti Timur Leng itu menjadi penakluk dari kalangan Tartar yang menaklukkan Asia Tengah. Jadi ilmu, ini kesadaran sejarah sebagai sebuah gerak keilmuan. Ini bukunya memang masih langka, Bu. Nah, alhamdulillah kalau sekarang Ibu mau cari buku-buku ini, itu banyak kalau saya tahu yang memang serius menulis tentang buku Islam dan peradaban itu adalah ustadz-ustadz dari INSIS. Ya, ustadz-ustadz dari INSIS ini kantornya di Jalan Kalibata 2 nomor 84 kalau nggak keliru. Itu ada banyak buku, sudah banyak mereka menelurkan buku. Seperti yang saya punya Wajah Peradaban Barat, Mas banyak, Bu. Dan itu tema-temanya tentang kesadaran Islam sebagai keilmuan dan peradaban tadi. Jadi sudah ada contohnya. Nah, jaringan dari INSIS ini banyak di tiap-tiap wilayah ada. Kalau di Bandung ada Pimpin, di Surabaya ada INPAS, termasuk saya sendiri banyak berguru ke sana. Kalau saya spesialis memang menelaah tentang relasi Islam dengan kebudayaan lokal. Jadi nanti pertanyaan Ibu tentang bagaimana cara Islam mengislamkan Jawa itu menarik untuk dibahas. Tapi mungkin butuh waktu tersendiri karena tidak seperti yang dibayangkan orang. Kalau sekarang ini kan seolah-olah sebagai orang Jawa kita disuruh milih apakah mau jadi orang Jawa yang baik atau menjadi orang Islam yang baik. Kalau menjadi Jawa yang baik berarti klinik Islamnya mesti berkurang. Kalau menjadi Islam yang baik nanti anti klinik berarti kejawaannya berkurang. Padahal tidak seperti itu. Sebagai contoh ya. Jadi kesadaran sejarah yang membahas tentang bagaimana sejarah keilmuan Islam di dalam membentuk peradaban. Sehingga kita bisa melakukan review atas perjalanan panjang sejarah peradaban Islam dan bagaimana mengkonstruksinya kembali untuk ke masa depan. Jadi seperti itu.